Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fihinnal barakah al bay' ila ajalin wal muqaradah al hadis. Hadirin ikhwati iman, untuk bulan ini kita bergeser pada aspek fikih muamalah, yaitu mendahulukan membayar keuntungan dari investasi mudharabah dan musyarakah sebelum modal itu diusahakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sidang next yang diselenggarakan itu Dewan Hizbah sepakat mengambil keputusan, gitu ya. Satu, wajib menetapkan nisbah atau prosentase bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah di awal perjanjian atau akad. Jadi berapa persen yang disepakati untuk bagi hasil tidak boleh ditetapkan nanti, gitu. Harus sejak di awal. Yang penting jalankan dulu lah, nanti nggak boleh, gitu. Nisbah bagi hasil itu harus ditetapkan di awal. Di awal perjanjian atau akad. Itu satu tuh, gitu. Jadi saya ulangi, wajib menetapkan nisbah atau prosentase bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah di awal perjanjian atau akad. Dua, mengambil keuntungan dari akad bagi hasil baik dengan skema mudharabah maupun musyarakah sebelum adanya pendapatan atau sebelum keuntungan yang diperoleh secara real, maka hukumnya haram. Saya ulangi, mengambil keuntungan dari akad bagi hasil baik dengan skema mudharabah maupun musyarakah sebelum adanya pendapatan atau sebelum keuntungan real diperoleh, maka hukumnya haram. Tiga, prediksi keuntungan bagi hasil sebagai analisa keuntungan investasi hukumnya mubah. Maka kalau kita kerjasama diperkirakan akan dapat sekian, nah prediksi itu boleh. Keempat, pemodal, istilahnya sohibul mal atau syarik, boleh mendapatkan keuntungan di awal dari mudharib, pengelola usaha atau syarik mitra usaha lainnya dengan akad qard pinjaman, bukan hasil usaha karena usahanya belum dijalankan. Nah, itulah Bapak Ibu kurang lebih keputusan Dewan Hizbah berkenaan dengan materi mendahulukan membayar keuntungan dari investasi mudharabah dan musyarakah sebelum diusahakan. Nah, dalam poin-poin istinbat keputusan hukum ini terdapat beberapa aspek yang perlu dirinci. Anggap saja ini syarah penjelasan ringkas terhadap keputusan. Pertama, pengertian mudharabah. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa yang namanya mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Yang satu pemodal, 100% investor, disebutnya sohibul mal.
Yang kedua, pihak pengelola karena punya keahlian atau manajemen, dia disebut mudorib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelum usaha itu dijalankan. Sedangkan kerugian finansial jika bukan akibat kelalaian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Ini catatannya gini. Seperti menetapkan laba. Apakah Islam ada standar laba harus berapa persen? Nggak ada. Mau menetapkan laba 3000% juga silahkan kalau laku gitu. Jadi tidak ada ketentuan dalam Islam itu berapa persen laba boleh diambil. Maka begitu juga prosentase nisbah bagi hasil pada dasarnya kembali kepada kesepakatan. Apakah porsinya harus misalkan 40-60, 30-70, apalagi sekarang Bapak yang sudah biasa di bank syariah pasti cuma 1/99% gitu. Nasabah cuma 1% gitu, atau 10 itu dulu, sekarang sudah mulai berubah 5% investor, 95 mudharib gitu. Itu nggak ada patokannya di Islam. Jadi itu kembali kepada kesepakatan. Ya, jadi saya penting sampaikan, berapa laba yang boleh diambil kalau kita bisnis? Gak ada patokannya. Silahkan mau berapapun, sampai sekali lagi ngambil 3000% asal laku. Udah jadi mahal kan barangnya gitu. Kalau mau silahkan. Begitu juga nisbah bagi hasil, persentase pada dasarnya itu tidak ada batasan. Nah, yang kedua, jangan lupa yang namanya bagi hasil itu bagi untung bagi rugi. Kalau di kita bagi hasil itu ingin bagi untung doang, nggak ada. Karena bagi hasil itu berarti bagi untung bagi rugi gitu. Itulah namanya mudharabah. Jadi kalau nanti skemanya hanya bagi hasilnya itu bagi untung, tidak mau bagi rugi, walaupun namanya mudharabah tidak sesuai. Jadi nama itu berarti hanya sekedar etalase gitu, kamuflase, walaupun namanya mudharabah tidak sesuai dengan prinsip mudharabah di dalam Islam. Karena sekali lagi, bagi hasil itu berarti bagi untung, bagi rugi gitu. Oke? Nah, kerugian secara finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Selama kerugian itu karena resiko usaha. Tapi kalau mismanagement salah ngurus, maka pengelola hutang. Nah, disitulah pentingnya seorang auditor gitu, bahwa ini ruginya apakah salah urus atau karena resiko usaha gitu. Nah, itu kalau betul-betul karena tadi resiko usaha, maka si mudharib pengelola kerugiannya apa? Kerugian waktu, kerugian tenaga, tapi tidak mendapatkan beban kerugian finansial. Sementara investor maka boleh jadi sampai kerugiannya 100% gitu. Itu prinsip yang perlu ditekankan tentang mudharabah. Nah, bedanya dengan musyarakah, kalau musyarakah itu sama-sama pemodal gitu. Jadi joint venture gitu. Semua pihak ikut nanam saham. Semua pihak ikut memodal, namanya musyarakah gitu. Jadi kalau mudharabah satu pihak tadi pemodal, satu pihak pengelola. Nah, sementara kalau musyarakah pada dasarnya semua pihak ikut menyertakan modalnya. Ya. Nah, nanti yang lain
selain pemodal sekaligus juga pengelola. Itulah yang disebut dengan dewan komisaris, ada dewan direksi gitu. Boleh di dalam Islam namanya musyarakah. Ya saya pemodal, ya saya juga mengelola usahanya, perusahaannya. Nanti saya dapat untung dari sisi investasi, saya dapat gaji dari sisi ngurus perusahaannya, terserah itu. Kesepakatan para pemodal namanya musyarakah. Prinsipnya sama, tadi nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan, berapa porsinya itu juga sama dengan mudharabah. Jadi inilah inti kesamaan antara mudharabah dan musyarakah, baik dalam konteks syariat maupun praktek perbankan syariah begitu. Maka kedua akad ini memiliki beberapa persamaan mendasar. Yang pertama, basis akad kerjasama, yaitu keduanya merupakan bentuk syirkah atau kemitraan atau usaha bersama yang dilandasi semangat keadilan dan bagi hasil. Dua, prinsip berbagi hasil atau profit and loss sharing. Keduanya menganut prinsip di mana keuntungan tidak ditetapkan di muka. Beda dengan bunga. Kalau bunga belum apa-apa sudah ditetapkan di muka. Gitu, itu bedanya. Melainkan ditetapkan berdasarkan rasio atau nisbah yang disepakati di awal akad. Kemudian yang ketiga, sama-sama harus patuh syariah. Karena keduanya adalah akad yang sah dan sangat dianjurkan dalam Islam sebagai alternatif dari sistem bunga atau riba. Yang keempat, pengelolaan usaha. Dalam kedua akad ini harus ada aktivitas ekonomi real yang dikelola dan dikembangkan. Maka kurang lebih sesi ini saya tutup dengan kesimpulan sederhana bahwa mudharabah adalah kemitraan antara pemodal dan pengelola. Cocok ketika satu pihak punya uang dan pihak lain punya keahlian. Sedangkan musyarakah adalah kemitraan para pemodal di mana semua pihak berkontribusi dan bersama-sama mengelola atau sebagiannya yang turut serta mengelola. Catatan penting yang kami ketahui tolong dikoreksi, bahwa dalam perbankan syariah modern kedua produk ini tulang punggung untuk menerapkan prinsip profit and loss sharing, sehingga berbeda secara fundamental dengan sistem bunga pada bank konvensional. Maka dalam konteks bisnis, pemilihan antara mudharabah dan musyarakah tergantung kebutuhan bisnis, profil resiko, tingkat keterlibatan yang diinginkan oleh bank dan nasabah. Contoh, saya nggak akan sebutkan banknya ya. Nanti kalau saya sebutkan ada profit fee promo 10% kan gitu. Iya. Jadi gini, kalau deposito mudharabah di bawah 100 juta ke bawah, nah kita nasabah tidak bisa nego, dipatok nisbah bagi hasilnya gitu. Tapi kalau tadi 100 juta ke atas, kita bisa nego, misalkan 95/5% gitu. Nah karena kita deposito mudharabahnya misalkan tadi 1M, kita boleh nego gitu. Kenapa begitu? Itu murni bisnisnya, karena bank punya pertimbangan gitu. Jadi itulah produk dalam konteks perbankan syariah. Selama prinsipnya demikian, tapi pilihan ada produk demikiannya, tentu pertimbangan bisnis, pertimbangan resiko, dan juga keinginan antara pihak nasabah dan
dan pihak bank. Makanya antara bank syariah nisbah bagi hasilnya boleh jadi beda-beda gitu. Gak ada masalah karena Islam tidak mematok. Itu murni dalam kerangka tadi pertimbangan-pertimbangan bisnis. Misalnya itu dibolehkan. Sudah ya. Jadi kurang lebih itu pengertian Dewan Hizbah perlu. Kenapa ini dibahas? Karena di bank syariah ada semacam tren sekarang, yaitu menjanjikan keuntungan di muka gitu. Sebelum digolang, sebelum diputar, untuk menarik investor, untuk menarik nasabah gitu. Jadi kalau nyimpen di bank syariah, sebelum diputar modalnya sudah ditawarkan bahwa Bapak akan mendapatkan keuntungan. Itu kan strategi bisnis kan. Nah masalahnya boleh atau tidak, walaupun pakai istilah syariah gitu. Itu kepentingan Dewan Hizbah mengangkat ini, ada latar belakang tren begitu. Sudah ya. Nah maka berkenaan dengan keputusan hukum haram, kenapa Dewan Hizbah menetapkan hukum haram membayar keuntungan di muka padahal modal belum diputar? Pertanyaannya, keuntungannya dari mana? Kan gitu. Nah maka menetapkan dan mengambil keuntungan di muka sebagai kewajiban dalam akad bagi hasil adalah haram. Kenapa haram? Karena bertentangan dengan prinsip dasar bagi hasil. Di situ juga mengandung unsur goror atau spekulasi dan berpotensi riba. Oke, saya ambil beberapa contoh kejadian gitu. Prinsip inti mudharabah dan musyarakah dibahasakan sederhana oleh anak-anak kebayoran lama. Bagilah keuntungan sesuai usaha real dan tanggunglah kerugian sesuai modal. Dengan menetapkan keuntungan di muka, misalnya saya kasih Anda modal 100 juta. Nanti Anda kembalikan 115 juta. Yang 15 juta dibayar di muka, padahal modalnya saja belum diputar gitu. Maka akad ini yang seharusnya kerjasama bagi hasil malah berubah menjadi pinjaman berbunga. Karena hasilnya tidak lagi terikat dan terkait dengan keadaan usaha real. Jadi belum apa-apa menetapkan 15 juta, belum diputar, maka si penerima dana malah jadi punya hutang 15 juta, belum apa-apa gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan bisa menjadi riba dan melanggar prinsip bagi hasil gitu. Nah, yang kedua, selain melanggar prinsip bagi hasil, maka di situ bisa mengandung unsur goror gitu. Yang dimaksud dengan goror adalah ketidakpastian atau ketidaktahuan yang besar dalam suatu akad yang dapat menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu di antara dua pihak. Kalau dalam praktek, ini kembali lagi, saya ambil contoh praktek. Pemodal memberikan modal 100 juta kepada si B untuk usaha warung kopi gitu. Maka mereka sepakat bukan bagi hasil, tapi si B harus mengembalikan 115 juta. 15 juta di awal, 100 juta nanti di akhir tahun, terlepas kondisi usahanya. Maka di situ akan terjadi goror pada hak dan kewajiban. Saya ambil beberapa skenario. Misalkan skenario 1, usaha B rugi,
Warung B, warung kopi gitu, yang dimodali 100 juta tapi harus mengembalikan 115 juta, hanya menghasilkan keuntungan 5 juta. Sementara B tetap wajib membayar 115 juta. Pertanyaannya 10 jutanya dari mana gitu. Maka B harus menutupi dari kantong pribadi. Karena pemodal terserah, tidak mau tahu gitu. Maka ini adalah ketidakpastian dan resiko finansial besar yang tidak seharusnya ditanggung oleh si B. Kenapa? Kan tidak real usahanya. Realnya itu cuma 5 juta gitu, tapi kewajibannya 15. Padahal usaha realnya cuma 5 gitu. Itulah yang dimaksud dengan goror di situ. Ada spekulasi. Dah, hak si A sudah pasti 115 juta antara modal dengan hasil usahanya. Sementara kewajiban B tidak jelas sumber pelunasannya. Jika rugi harus dari mana gitu. Udah ya. Nah sekarang sebaliknya, skenario A usaha, B untung besar gitu. Jadi kalau yang tadi rugi, maka kewajiban si B, si warung kopi, si pengelola gitu, harus menanggung yang 10, padahal usaha realnya cuma 5. Sekarang sebaliknya, untung warung kopi besar. Misalkan meraup untung 50 juta, sementara kewajiban si B bayar ke si A cuma 15 juta, berarti ada selisih 35 juta. Begitu. Kalau basisnya usaha real, berarti dibagi 2 gitu kan. Misalkan sepakatnya 50-50, tapi karena sudah sepakatnya harus bayar tadi 15 juta, oke, maka dikasih 15 juta. Nah, dalam konteks ini si A yang dirugikan, si B yang diuntungkan. Kasus yang pertama rugi, sebaliknya gitu. Itu juga keduanya mengandung unsur goror gitu. Jadi ketidakpastian yang merusak akad. Apa? Bagi hasil itu basisnya real usaha gitu. Sudah. Nah, yang terakhir karena sudah jam 1 gitu kan, yaitu unsur riba, tambahan yang tidak sah. Riba secara sederhana adalah tambahan pada pokok harta yang dipersyaratkan dalam suatu akad utang piutang atau qard. Maka praktek untung tetap ini dapat mengandung riba. Dengan analogi kasus kembali, A meminjam 100 juta kepada B dengan syarat si B mengembalikan 115 juta setahun kemudian. Maka 15 juta inilah yang disebut dengan riba nasiah. Sekarang mari terapkan skema ini dalam konteks bagi hasil palsu gitu. Warung kopi deh tadi. A memberi modal 100 juta kepada B untuk usaha, walaupun judulnya bagi hasil, tapi polanya seperti itu, itulah riba gitu. Karena tidak berbasis real hasil usaha. Udah ya? Nah, jadi kalau bicaranya ekonomi, apa bedanya? Secara ekonomi tidak ada beda antara bagi hasil berbasis dalam tanda petik flat, tidak sesuai real usaha, walaupun judulnya kerjasama usaha, dengan sistem qard, nggak ada beda gitu. Akadnya berubah dari kemitraan menjadi akad hutang piutang, padahal kerjasama usaha itu nggak ada yang hutang. Jadi kalau kita, kesalahan kita, kalau kita kerjasama dengan seseorang, seakan-akan kita pinjam uang, salah. Setara antara kita dengan yang punya uang itu sama gitu. Di kita umumnya itu
jadi peminjam. Si mindsetnya tuh begitu, jadi hutang. Oke, makanya tolong diingatkan Bang Nopel, nanti saya akan jelaskan dari mulai Nabi hutang 650.000 rupiah untuk kebutuhan konsumtif, Nabi jihad sampai hutang 480 miliar untuk kas PC karena kosong. Nabi pernah sampai 600 miliar, Umar 2 miliar, bahkan Zubair bin Awam sampai 300 triliun. Kanggo ngabangun Wisma PC kebayaran lah. Oke, inilah yang saya sampaikan ke HIPI. Mudah-mudahan tahun 2026 bukunya terbit gitu. Hidup mulia dengan hutang. Hutang napi surga gitu. Jadi inilah salahnya di kita, kalau kerja sama usaha seakan-akan kita itu jadi penghutang. Padahal namanya lagi kerja sama usaha. Yang satu bukan pinjem gitu. Yang satu pengelola. Nah 300 triliun itulah yang sedang kami coba petakan. Itu namanya hutang bisnis. 300 triliun yang terhitung ada riwayatnya. Seperti kami menerbitkan buku Ambisi Harta Berbuah Surga, buku Abu Rahman bin Auf, sisa setelah diinfakkan sekian 12 triliun. Itu yang teriwayatkan bisa dikonversi. Banyak riwayat yang tidak terkonversi itu seperti bongkahan emas. Bongkahan emas pasti nggak akan 1 kilo lebih. Nggak bisa dipetakan, riwayatnya hanya menyebut bongkahan, berapa ukurannya gitu. Nah, itu yang ingin ditegaskan oleh Dewan Hizbah. Jadi jangan sampai karena judulnya mudharabah gitu. Jangan sampai musyarakah yang paling pokok bukan ada pada judul, tapi basis sistemnya. Oke ya. Nah sekarang mana mungkin investor tidak tertarik usaha kalau tidak ada perhitungan, namanya prediksi atau proyeksi, boleh gitu. Maka melakukan prediksi atau proyeksi keuntungan adalah boleh, bahkan diperlukan sebagai analisis bisnis. Asalkan tidak menjadi kewajiban yang mengikat dalam akad. Jadi berhitung, disepakati hasil hitungan ini menjadi kewajiban, nggak boleh. Tapi kalau saya investasi 100 juta, pengalaman Anda berapa lama bisnis ini? Pak, bakal menghasilkan demikian, berapa tahun usahanya? Belum. Di mana apa? Loh. Namanya juga masa analisa bisnis. Apa yang akan dianalisa? Bisnisnya startup baru nol gitu kan, nggak bisa itu. Tapi sudah berani menawarkan bahwa investasi Bapak 100 juta nanti hasilnya itu bisa 10%. Memang ada dari mana? Berapa tahun bisnis belum? Gitu. Itu kan bisa oleh kita menjadi rujukan, lanjut atau tidak kerjasama karena sudah pasti ini baru menjanjikan manis gitu kan. Pentingnya prediksi proyeksi itu begitu. Untuk apa? Bahasa Perancisna, bang ini bahasa Jerman, ngirong, jadi irong gitu, disawang berapa perkiraan, semata-mata itu boleh, tidak menjadi aturan yang mengikat untuk kerjasama gitu. Nah dalam praktek pemodal butuh uang gitu. Jadi yang dibayar di muka kenapa? Udah enak pemodal mah gitu Pak, usaha belum dijalankan dia sudah punya kebutuhan. Kalau nunggu digolangkan gitu, iraha butuhnya sekarang. Nah gitu. Maka ada perbankan yang memberikan solusi begitu maksudnya. Jadi berapa Bapak butuh? Contoh tiap bulan. Sebelum diusahakan boleh Pak, asal Bapak investasinya misalkan 1M. Bapak butuhnya berapa? 5M. Tiap tanggal 1, padahal belum diputar.
Nah, maka Dewan Hizbah memberikan solusi. Sekiranya pemodal butuh segera padahal modal baru ditempatkan, disebutnya hilah syariah, yaitu akadnya terpisah, namanya qard, dana talangan. Boleh, boleh, tapi dipisah akadnya. Contoh, jadi saya nih investasi, jadi kerjasama. Berapa hasilnya, nisbahnya disepakati. Realnya tergantung laporan bulan depan gitu. Sementara saya butuh sekarang. Berapa butuhnya? Misalkan 15 juta dana talangan, akadnya berbeda, bukan bagi hasil. Disebutnya akad paralel. Maka bisnis tidak diintervensi karena kebutuhan segera, tetap saja bagi hasil sesuai real usaha. Tapi kebutuhan si investor yang segera, dana talangan nanti tinggal diperhitungkan, itu mah teknis. Nah ya, jadi akadnya bukan dari bagi hasil, tapi dari qard, pinjam meminjam. Mun kwitansi teh mah 2 kwitansi gitu. Yang satu kwitansi investasi, yang satu kwitansi minjem gitu. Namanya qardul hasan. Nah, silahkan, itu solusi. Ya, jadi qardul hasan itu pinjaman tanpa bunga. Berapa kelebihan terserah peminjam gitu. Contoh, PC Kebayoran Selatan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan membuka BMT tuh. Kalau kata bahasa saya, guru saya di Bandung, kalau di Persis mendirikan lembaga keuangan, jangan terpikir banyak yang nyimpen. Gitu. Gitu contoh. Ini penting. Ini penting untuk apa? Mengukur rasio kecukupan modal. Di kita perhitungan rasio modalnya cuma 1. Yang pinjam ngantri, goyang kan gitu. Minimal kan 3 sampai 10 kali kecukupan modalnya kan gitu. Jadi kalau kita punya BMT, punya lembaga keuangan, yang terpikir jangan banyak yang nabung. Yang harus siap, banyak yang minjem. Sementara modal diharapkan dari perputaran. Ya, anggap saja lancar lah kreditnya gitu. Apalagi kalau macet. Baru 1 putaran selesai, tutup warung gitu. Nah, jadi namanya qardul hasan itu, saya misalkan pinjam ke Bang Jul, nggak boleh pakai bunga. Tapi saya mau berapa kasih, sayalah yang punya kewenangan menetapkan kasih lebih, namanya qardul hasan, boleh. Jadi ditetapkan bukan oleh sistem tapi atas antarodin gitu. Kalau kita mah karena ku sistem, ridhonya terpaksa gitu. Ridho terpaksa karena ikut sistem. Nah itu ya. Nah ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini solusi. Sekiranya investor butuh cepat pendapatan, sementara usaha belum diputar, nunggu bulan depan mulai ada laporan usaha kalau untung gitu. Maka solusinya silahkan dikasih dana talangan tapi akadnya terpisah. Namanya akad qardul hasan. Nah, kemudian yang terakhir asli, perlu saya tegaskan ulang berkenaan dengan metodologi dan landasan dalil. Keputusan Dewan Hizbah, masalah ini, masalah yang kemarin, atau masalah-masalah yang lain, sejak Persatuan Islam didirikan, tidak lahir dari ruang hampa, tidak lahir ujug-ujug, tidak lahir sekonyong-konyong, tetapi selalu berlandaskan dalil dan manhaj istinbat atau metodologi untuk penetapan keputusan. Paling tidak Bapak Ibu, keputusan Dewan Hizbah tentang masalah ini merupakan hasil dari proses istinbat, yaitu penarikan kesimpulan hukum yang ketat didasarkan pada penelusuran dan pemetaan dalil
yang komplit terhadap keterangan Al-Quran dan Sunnah, maka Dewan Hizbah di dalam menetapkan keputusan hukum tidak pernah menggunakan kacamata kuda. Artinya hanya melihat dalil itu parsial, melihat kasus hanya sepihak, tetapi sedapat mungkin memperluas cakrawala dan cara pandang, yaitu membangun jaring argumentasi yang saling menguatkan. Contoh dari mana Dewan Hizbah memutuskan ini, yaitu dalil utama surat An-Nisa ayat 29 yang tadi saya bacakan di awal sebelum memulai kajian. Ayat ini menjadi pilar utama, melarang memakan harta dengan batil dan mensyaratkan antarodin yang timbul dari transaksi yang adil dan jelas. Maka praktek bagi hasil dibayar di muka dianggap merusak keadilan dan kerelaan karena salah satu pihak diuntungkan secara pasti, misalkan pemodal, sementara pihak lain yaitu pengelola menanggung semua resiko usaha yang belum pasti. Kasih untung harus pasti gitu. Sementara resiko rugi sudah jelas akan dia tanggung. Sementara hasil belum tentu pasti tapi sudah diwajibkan. Dua, hadis qudsi, ayat-ayat ini menegaskan bahwa mencari keuntungan harus melalui usaha nyata. Dalam konsep usaha surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Muzammil ayat 20 pakai bahasa yadribuna fil ar atau wabtagu min fadlillah gitu. Dengan ungkapan pantasiru fil ardi, bertebaran, wabtagu min fadlillah, carilah, menunjukkan keuntungan secara syariat adalah hasil dari usaha, bukan hasil dari jaminan yang diberikan di awal. Begitu bahasa yadribuna fil ar, pantasiru fil arte. Untung mah harus dari hasil usaha, bukan dari dijanjikan kewajiban gitu. Itulah yang menjadi dalil yang kedua, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Muzammil. Kemudian dalil pendukung konsep kemitraan kita, nabrak. Hadis Abu Hurairah, nanti dieditnya. Hadis qudsi, aku adalah pihak ketiga, kata Allah, dari dua orang yang berpartner. Maka hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam kemitraan. Maka praktik bagi hasil di muka dapat memicu praduga dan sengketa yang menyebabkan keluarnya Allah dari kemitraan tersebut, yakni hilangnya keberkahan. Kemudian dalil pendukung struktur akad, hadis Ibnu Umar dan Aisyah tentang khiyar, di mana praktek Nabi dalam mempekerjakan seseorang untuk mengambil manfaat dari tanah Khaybar dengan skema muzaroah, kerjasama bisnis pertanian, dan keputusan beliau dalam kasus jual beli budak yang cacat. Inilah yang menjadi dasar adanya metode kias. Apa? Diberikan hak khiyar saat tidak puas karena tidak sesuai spek gitu. Kan nggak ada yang ngajual kecap nomor 3, semuanya kecap nomor 1 gitu. Yang jelek pun pasti dibaguskan. Maka dibuka hak khiyar itu untuk komplain sekiranya spek tidak sesuai dengan kenyataan. Silahkan untuk dibalikan atau kembali uang gitu, dibuka. Nah dalam kerangka ini dikunci gitu. Yang seharusnya dibuka 1 tahun, enak gak, nyaman gak kerja sama dengan saya? Ini mah belum apa-apa sudah dikunci gitu. Jadi harga mati. Namanya juga kerja sama bisnis, harusnya dibuka gitu. Ini malah dikunci gitu.
Jadi hak hiarnya jadi tidak ada. Jadi cacat tengah jalan, kalau ada hak hiar, sudah, jangan dilanjutkan gitu. Ini karena dikunci malah jadi terus terpaksa akhirnya gitu. Udah ya. Nah kemudian juga nanti hadis Aisyah yang menjadi dasar lahirnya kaidah fikih al-kharaj bidoman, hak atas hasil timbul dari kewajiban menanggung resiko. Sudah ya, jadi kurang lebih seperti itulah cara Dewan Hizbah mencermati dalilnya, bagaimana mengambil istinbatnya, bagaimana metode yang digunakan. Nah mudah-mudahan dengan penjelasan ini, pertama bagi Bapak Ibu yang hari ini telah berpraktek kerjasama, tolong dievaluasi skema kerjasama kita gitu. Ternyata kita itu berat sebetulnya, tapi memaksakan diri. Padahal di situ sudah ada unsur kedoliman. Tanggung apa? Tanggung malu gitu kan. Padahal sudah nggak sanggup sebetulnya. Lebih baik terbuka. Tolong dong minta ditinjau ulang skema kerjasama kita, karena sebetulnya sudah timbul ketidakadilan. Itu yang khawatir tidak berkah gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjalankan kerjasama usaha sesuai dengan prinsip syariah ini, dipertahankan bahkan dikembangkan biar menjadi portofolio. Bisa loh gitu dengan syariah itu, kalau betul-betul kita punya komitmen gitu. Nah masukan bagi jamiah Pak Haji gitu, sekiranya jamiah khususnya bidang ekonomi mau mengembangkan tadi program-program kemitraan, mohon maaf karena terkadang ini bisnis, kepercayaan tok tidak cukup, minimal ada agreement. Karena beresiko, apalagi dananya bukan milik kita, milik jamiah. Karena saling percaya, saat mentok ngagol apa magol, saat mentok jadi bingung mau nagihna kumaha. Sampai satu periode gagal bayar, kan harus buat LPJ. Di LPJ-nya mau bagaimana? Halo, uang PC piutang di luar, tidak dilaporkan uang amanah, dilaporkan problem, diputihkan nggak boleh gitu kan. Nah itu kan penting. Gara-gara apa? Hanya dengan lisan, tidak disertai perangkat pendukung. Itulah pentingnya surat perjanjian. Kalau perlu di hadapan notaris gitu. Karena sering terjadi. Begitu mau dijabel, nggak ada barang yang bisa dijabel gitu. Ngalami Pak Haji. Kenapa saya katakan demikian? Kami mengalami kejadian seperti ini karena biasanya manis di awal, sebelum dikucurkan dana. Saat sudah terjadi, dikontak pun susahnya minta ampun gitu. Ini live streaming. Maksud saya ini sebagai tadkiro. Persis itu terkenal apik dalam urusan ibadah mahdoh, harus apik pula dalam urusan muamalah. Jangan sampai wah Persis mah luar biasa, tapi dalam kerjasama usaha mah sorry gitu, orang Persis teh gitu. Ingkar janji bukan berarti ada kasus, tapi ini warning bahwa ketatnya dalam urusan ibadah mahdoh juga harus menjadi citra yang baik. Nikmat kerjasama dengan orang Persis mah amanah, menguntungkan. Harus itu yang menjadi ikon kita. Nah jadi tolong, mumpung bahasa orang Bandung, mumpung kecil ditertibkan. Kalau sudah besar repot loh gitu, untuk membangun kerjasama menjadi portofolio agar semua pihak tertarik dalam konteks mendukung jihad kita berkelanjutan. Sekira demikian.